Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad bin Nastiar, mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas C. Insya Allah akan melaksanakan tugas dari Ulumul Hadis 2, yaitu mereview materi tentang living hadis. Berikut adalah penjelasannya. Living hadis secara sederhana adalah hadis yang menyebar di kalangan umat Islam dan diaktualisasikan dalam konteks tradisi dan budaya lokal. Istilah living hadis berbeda dengan living sunnah. Living sunnah diperkenalkan oleh Fazlur Rahman dan dimaknai sebagai teladan Nabi Muhammad yang telah diaktualisasikan oleh sahabat dan para tabi'in menjadi praktek keseharian mereka. Praktek ini muncul dari penafsiran yang bersifat individual terhadap teladan Nabi. Penafsiran ini berbeda-beda di kalangan para sahabat. Ada yang menganggap sebagai sunnah dan ada yang menganggap tidak. Kemudian muncullah istilah sunnah Madinah, sunnah Kufah, dan sebagainya. Contoh living sunnah adalah tentang rampasan perang. Pada masa Nabi, harta rampasan perang dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Sementara pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ia mengambil kebijakan dengan membiarkan tanah-tanah rampasan perang di daerah taklukan Islam, serta mewajibkan mereka untuk membayar pajak tertentu sebagai cadangan bagi generasi muslim selanjutnya. Ia melakukan hal tersebut dengan pertimbangan keadilan sosial ekonomi. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab adalah untuk menyesuaikan hadis dengan perbedaan konteks yang ada. Kemudian menurut Al-Fatih Suryadilaga, yang dimaksud dengan living hadis adalah didasarkan atas adanya tradisi yang hidup dalam masyarakat kepada hadis. Penyandaran kepada hadis tersebut bisa saja dilakukan hanya terbatas di daerah tertentu saja atau lebih luas cakupannya. Pada prinsipnya, adanya lokalitas bentuk praktek dalam masyarakat. Nurun Najwa menambahkan bahwa kajian tentang fenomena sosial muslim yang termasuk dalam kajian living hadis adalah aktivitas yang dikaitkan oleh si pelaku sebagai aplikasi dari meneladani Nabi atau dari teks-teks hadis atau yang diyakini ada teks-teks hadis tersebut. Aktivitas ini terkait dengan fenomena hadis in everyday life, yakni makna dan fungsi hadis yang real dipahami dan dialami masyarakat muslim. Fenomena tersebut dalam bentuk respon atau praktek perilaku suatu masyarakat yang terinspirasi oleh kehadiran suatu hadis. Artinya, living hadis adalah pengamalan hadis dalam kehidupan umat sehari-hari. Living hadis juga tidak hanya terpaku pada praktek belaka, akan tetapi juga menyangkut tentang pengetahuan, pandangan, perasaan, dan pengalaman masyarakat setempat. Ada 3 model variasi living hadis, yaitu tradisi tulis, tradisi lisan, dan juga living hadis tradisi praktek. Kemudian jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya living hadis adalah kelanjutan dari istilah living sunnah, dan lebih jauh lagi adalah praktik sahabat dan tabi'in dengan tradisi Madinah yang digagas oleh Imam Malik. Jadi pada dasarnya ini bukanlah barang baru, hanya saja sisi kebaruannya adalah pada frasa kata yang digunakannya. Pada awalnya, kajian hadis bertumpu pada teks, baik sanad maupun matan. Di kemudian hari, kajian living hadis bertitik tolak dari praktik konteks fokus kepada praktik di masyarakat yang diilhami oleh teks hadis. Living hadis fokus pada bagaimana pemahaman masyarakat terhadap matan dan sanad itu, sehingga jelaslah perbedaannya, yakni pada titik tolaknya. Dalam kajian living hadis, sebuah praktik yang bersandar dari hadis tidak lagi mempersalahkan apakah ia berasal dari hadis sahih, hadis dhaif, atau yang lainnya. Yang penting ia hadis dan bukan hadis maudhu. Kemudian, kajian living hadis merupakan suatu kajian yang masih sangat terbuka terhadap bentuk penelitian dalam bidang hadis. Di samping itu, memang masih belum ada kesepakatan dalam model, metode, dan analisisnya. Living hadis merupakan satu bentuk kajian atas praktik, tradisi, ritual, atau perilaku yang hidup di masyarakat yang memiliki landasannya pada hadis Nabi. Dalam melakukan penelitian dengan model living hadis, selayaknya perlu dipastikan dulu untuk ditemukannya teks hadis terlebih dahulu yang berasal dari informan atau masyarakatnya.
Karena jika teks hadisnya tidak ditemukan, maka penelitiannya akan terjatuh dalam kajian-kajian yang dilakukan dalam bidang studi sosiologi agama ataupun antropologi agama. Kajian living hadis masih membutuhkan metode dan pendekatan. Beberapa metode dan pendekatan yang ditawarkan adalah fenomenologi, sebagaimana para antropolog melihat suatu tradisi atau ritual di masyarakat. Kemudian narrative studies, etnografi, dan di level analisisnya adalah salah satunya dengan penggunaan sosiologi pengetahuan. Kemudian sebagai contoh penerapannya, saya akan mencontohkan dari apa yang terjadi di masyarakat lingkungan saya tinggal. Contoh sederhana praktek living hadis di daerah saya adalah pengajian rutin yasinan setiap malam Jumat yang diyakini sebagai ritual ibadah sunnah dan berlandaskan dengan teks hadis. Meskipun tidak semua lini masyarakat yang mengamalkan itu tahu redaksi hadis yang menjadi dasar tersebut, baik isi teks hadis tersebut maupun status kualitas hadis tersebut. Tapi pembacaan yasin rutinan malam Jumat ini sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat dan diyakini sebagai ibadah sunnah yang berpahala. Adapun hadis yang menjadi dasar keutamaan membaca yasin di malam Jumat ini, yang menjadi dasarnya adalah sebagai berikut: Man qara'a surah yasin wa saffat lailatul jum'ah a'tahullah su'ilah. Yang artinya, wallahu a'lam bishawab, barang siapa membaca surat yasin dan al-saffat di malam Jumat, Allah mengabulkan permintaannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Al-Habr. Al-Manawi menegaskan bahwa hadis ini tergolong hadis yang sanadnya terputus atau munqati. Meskipun kualitas sanad hadis ini tentang keutamaan bacaan yasin ini tergolong lemah atau dhaif, namun tetap dianjurkan dan dapat diamalkan isi kandungannya. Sebagaimana ditegaskan oleh ulama bahwa hadis-hadis lemah boleh diamalkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan fadhailul a'mal atau keutamaan-keutamaan sebuah amal, asalkan bukan tergolong kepada hadis yang maudhu. Sejalan dengan pendapat Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengatakan wa qad taqrir anal hadits ad-dha'if wal mursal wal munqati wal mu'dal wal mauquf ya'malu biha fi fadhailil a'mal ijma'an. Artinya, dan merupakan ketetapan bahwa hadis dhaif, mursal, munqati, hadis mudlal dan mauquf dapat dipakai untuk keutamaan amal atau fadhailul amal menurut kesepakatan jumhur ulama. Meskipun ada juga ulama yang berbeda pendapat dalam penerimaan hadis dhaif ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai living hadis beserta contoh penerapannya. Semoga ada manfaat yang dapat diambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.